Pemirsa, di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks, keamanan laut Indonesia menjadi semakin strategis, terutama dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah perairan Indonesia. Kita bahas bersama Kepala Badan Keamanan Laut Patroli Laksamana Madya TNI Dr. Irfan Syah yang sudah hadir di studio TV One siang hari ini. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Mbak Sekar. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat terus ya. Terus, luar biasa. Pak, langsung saja bisa dijelaskan apa saja sih sebenarnya tugas pokok Bakamla dalam menjaga keamanan dan juga keselamatan di wilayah perairan Indonesia? Baik, makasih Mbak Sekar. Pada prinsipnya tugas Bakamla itu ada 3 yang pokoknya. Yang pertama menjaga keamanan di laut, yang kedua itu menjaga keselamatan di laut, yang ketiga itu melaksanakan penegakan hukum di laut. Tapi di luar itu kita juga melaksanakan membantu pelaksanaan SAR, membantu masyarakat dalam bencana dan lain-lainnya gitu. Pak, apa kira-kira ancaman apa saja yang dirasakan yang paling dominan di perairan wilayah Indonesia? Di perairan Indonesia sebenarnya ragamnya untuk keamanan laut ini dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang itu sama aja. Ada penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, kemudian perdagangan manusia, kemudian narkoba juga di laut yang memang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Bakamla. Jadi kita harus juga melaksanakan bersama-sama dengan instansi lain yang memiliki sarana patroli di laut gitu. Artinya ancamannya cukup beragam ya? Beragam sekali. Lantas seberapa besar sebenarnya peran Bakamla dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengamanan jalur pelayaran dan juga aktivitas ekonomi di laut? Benar ya, masalahnya di laut itu pengguna-pengguna laut terutama dalam melaksanakan perniagaan di laut, mereka mengutamakan keamanan. Jadi kami dari Bakamla juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan, kenyamanan. Jadi semua kapal yang masuk di perairan Indonesia merasa nyaman, Mbak Sekar. Jadi dan kita juga sudah melakukan penelitian bahwa setiap kenaikan 1 indeks keamanan laut nasional itu bisa meningkatkan potensi investasi ke Indonesia sebesar 109,7 triliun per tahun. Jadi kalau kita menaikkan indeks itu 2 poin, 3 poin tiap tahun kita naikkan, kita tingkatkan terus, ya ratusan triliun per tahun yang bisa kita berikan untuk potensi ekonominya. Belum lagi dari sebagai social return on investment-nya. Kalau kita menangkap narkoba, mencegah kerusakan laut, ini kita mengamankan kerugian negara besar sekali. Sehingga kita sudah hitung juga, apabila memang ada anggaran yang diberikan oleh Bakamla Rp1, akan kembali ke negara itu sebesar Rp47. 47 kali. Gitu. Jadi sebenarnya keamanan laut ini kelihatannya sederhana, tapi ini sangat mempengaruhi investasi dan perekonomian negara juga, Mbak. Tapi kalau kita melihat situasi di Indonesia saat ini, bagaimana Bakamla sendiri memotret situasi keamanan dan juga keselamatan laut di Indonesia? Kondisi saat ini kita sangat kompak ya dengan seluruh instansi, baik dari TNI AL, kepolisian, dari KKP, KPLP, Perikanan, Imigrasi, Bea Cukai, dan kita melaksanakan operasi bersama, patroli bersama setiap tahun bersama-sama dan hasilnya cukup signifikan. Dan ini kita akan laksanakan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Gitu. Bagaimana proses kerjasama tersebut bisa berlangsung, Pak? Memang di Bakamla kita punya program setiap tahun ada patroli bersama, Mbak Sekar. Jadi kita libatkan semua instansi yang ada, tapi dikoordinir oleh Bakamla. Jadi penempatannya mereka ini kita bisa atur, jadi tidak menumpuk di satu daerah tertentu saja. Jadi bisa mengcover lebih banyak perairan yang kita perkirakan ada pelanggaran maupun kejahatan di sana. Gitu. Tapi apakah ada hambatan yang kemudian dirasakan mengingatkan juga disebar di seluruh titik di Indonesia begitu Pak? Ya hambatannya sebenarnya
kita patroli bersama tidak bisa sepanjang tahun, Mbak. Tidak bisa sepanjang tahun. Kita menyesuaikan dengan kemampuan kita yang ada dan kita melaksanakan patroli di perairan-perairan terpilih saja. Jadi tidak bisa semuanya juga kita ini. Padahal lautnya sepi, nggak ada kejahatan, nggak ada pelanggaran, untuk apa juga kan gitu. Jadi ya seperti itulah. Sama selain cuaca lah. Kira-kira titik-titik mana saja di wilayah perairan laut Indonesia yang sekiranya krusial begitu Pak? Kalau di penyelundupan sih di Selat Malaka, Selat Singapura, kemudian keamanan laut, masalah perikanan ada di Laut Arafuru, ada juga di Laut Natuna Utara, dengan apa termasuk resiko ada pelintas batas lah, kapal-kapal asing yang masuk, kita patroli di sana dan bergantian. Kita atur pelaksanaan dengan Angkatan Laut, dengan KKP, Polair. Jadi kita di Laut Natuna kita bisa gantian. Apakah ada perubahan dari tahun ke tahun? Bagaimana Bakamla mengontrol perairan laut di Indonesia? Ya, perubahan sekarang kita lebih akan memanfaatkan teknologi, Mbak. Sekarang kita sedang membangun stasiun-stasiun pemantau dan surveillance system kita untuk memasang radar kita. Kita akan juga memasang radar yang jarak jauh, istilahnya over the horizon radar. Ya. Jadi di balik cakrawala pun kita bisa pantau nanti kapal yang akan datang, yang masuk, kita bisa deteksi dan identifikasi sekalian. Mungkin bisa diceritakan sedikit teknologi apa yang saat ini sudah digunakan oleh Bakamla? Intinya kita menggunakan radar jarak jauh, terus long range kamera juga, jarak jauh juga. Kita bangun 35 stasiun sekarang, Mbak. 35 stasiun? Ya, diharapkan tahun depan selesai. Dan kita membangun juga puskodal 4 di masing-masing zona Bakamla. Ada yang di barat di Batam, tengah di Manado, timur di Ambon. Dan nanti di Mabes juga kita bikin puskodal dan kita pantau sepanjang tahun setiap hari, 24/7 lah. Wow, luar biasa. Pak, apa pesan Bakamla kepada masyarakat khususnya nelayan dan juga pelaku usaha maritim agar turut berperan menjaga keamanan dan juga keselamatan wilayah perairan Indonesia? Sebenarnya banyak yang mau saya pesankan ke masyarakat bahwa laut itu milik kita, Ya. berhentilah buang sampah ke laut. Terus bila ada informasi jangan sungkan-sungkan. Nah ini juga saya mau sampaikan di sini. Kalau ada sesuatu di laut tentang keamanan, keselamatan di laut, butuh bantuan Bakamla segera, tinggal telepon Bakamla nomor 3 angka saja. Apa tuh Pak? 181. 181. Ya, ada angka 8-nya di Itu tengah. call center Bakamla? Bakamla, langsung kita sudah 24 jam standby di kantor, tinggal telepon 181 ke Bakamla, akan kita aksi lanjut, kita tindak lanjuti gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak untuk Sama-sama, diskusi Mbak yang Sekar. luar biasa siang hari ini. Bapak Laksamana Madya TNI Dr. Irfan Syah selaku Kepala Badan Keamanan Laut dan Patroli. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Sekar. Bakamla RI siap mengamankan Laut Indonesia, mewujudkan Indonesia maju.